Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saatnya kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dikirimkan lewat Instagram kita ya. Baik, untuk pertanyaan pertama mohon kesediaannya Ustadz Nur Fadilah Ustadz Tile ya. Mohon izin ini dari Ya. @iqbal_h. Oh iya. H. Ya, gue deh. Ah, Ya, kapan underscore. ya Ramadan terasa? Kenapa ya Ramadan terasa cepat? Tapi sepertinya kita belum beramal soleh. Aduh, bagaimana tuh Guru? Ramadan cepet banget ya, tapi belum beramal beramal soleh. soleh. Nah karena yang dipanggil puasa, dipanggil bulan Ramadan itu bukan imannya. Kalau yang dipanggil iman, yakin dia merasakan manisnya ibadah. Dia merasakan manisnya untuk taraweh, giat tadarus, giat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Insya Allah yakin kalau udah panggilannya iman, semuanya mengharap ridho dari Allah akan terasa indah ibadah. Memang kadang-kadang begitu Bang, tahu-tahu ya udah puasa, udah mau habis puasa, udah habis bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang bukan panggilan dari iman. Kalau panggilan iman insya Allah dia merasakan lezatnya keimanan, lezatnya ibadah, dia merasakan lezatnya apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dia melaksanakan taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makanya kita kesempatan di akhir-akhir ini kita mengajak dan seluruh pemirsa untuk sama-sama ayo kita meningkatkan kembali kualitas ibadah kita agar senantiasa Ramadan ini membentuk karakter. Karakternya apa? Karakter kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, bahkan dalam Al-Imam Kusyairi pernah bilang huruf takwa itu ada 4. Ta, qaf, waw, dan ya. Nah ini simbol dari semuanya ada. Taknya tawadu, qafnya qanaah. Dibentuk dengan tawadu, qanaah, kemudian ada waw. Waw namanya disebut warok. Artinya apa? Apik. Kalau orang bahasa orang dulu apik. Ya mudah-mudahan itu manfaat. Jadi panggilannya iman, insya Allah akan berasa kita melaksanakan ibadah. Masya Allah, terima kasih Guru ya. Iman yang terpanggil ya insya Allah ya, nikmat pastinya ya. Dan yang kedua mohon kesediaannya Ustadz Azhari, ini dari @deden 005. Pertanyaannya, sebenarnya malam Lailatul Qadar itu kapan kata dia? Dan ada nggak kisahnya? Bismillahirrahmanirrahim, pertanyaannya bagus sekali ini. Yang pertama, ulama berbeda pendapat tentang kapan turunnya Lailatul Qadar. Bukan ulama tidak menemukan dalilnya, tapi memang tidak ada dalil yang pasti menunjukkan kapan turunnya. Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 17 Ramadan karena 17 Ramadan turunnya Quran. Kalau pendapat muslim populer di Indonesia ini kita, muslim Indonesia ini pendapat populernya 17 Ramadan. Karena memang mungkin secara politis ada kaitannya dengan 17 kemerdekaan itu. Ya toh? Tapi kalau kita merujuk pendapatnya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, salah satu penulis sirah dzatiyahnya Nabi, autobiografi Nabi, beliau bilang tanggal 21 itulah turunnya Quran dan itulah Lailatul Qadar. Jadi macam-macam pendapat ulama tentang kapan turunnya Lailatul Qadar. Tidak ada yang yang satu suara. Barangkali hikmahnya adalah agar kita tidak memilih satu hari atau hari ini tapi kapanpun menyambut Lailatul Qadar. Lebih-lebih 10 malam terakhir. Mengenai ada nggak riwayat yang mendapat Lailatul Qadar? Pastilah Allah yang menjanjikan. Hanya memang kalau ada ulama yang mendapatkan Lailatul Qadar. Saya pernah baca kisahnya Imam Nawawi. Pada masa usia 7 tahun ini diceritakan dalam kitab-kitab sejarah beliau. Misalnya Dalilul Falihin, Syarah Riyadus Shalihin. Tuan Syekh Hasan Rabi itu di Muqaddimah cerita. Imam Nawawi di umur 7 tahun malam 27 Ramadan tidur terus bangun ngelihat cahaya di kamarnya. Dia panggil ayahnya. Ya abati ma hadzal dhau'ul ladzi mala'ad dar. Ini cahaya apa yang memenuhi kamar saya? Dilihat sama ayahnya enggak ada cahaya. Ternyata baru ketahuan kata ayahnya, saya yakin cahaya yang dilihat anak saya itulah Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Umur 7 tahun lihat Lailatul Qadar. Ulama. Ustadz Tile nanti umur 70 tahun belum tentu dapat Lailatul Qadar. Wah udah dapat Lailatul Qadar. Saya langsung tembak karena paha saya dicolek-colek sama dia.
Emang udah habis waktu. Artinya mungkin itu cahaya para malaikat yang turun ya, Masya Allah ya. Baik, kita akan lanjutkan. Masya Allah ya, mohon izin untuk pertanyaan yang selanjutnya. Al-Ustadz Abdul Kafi, ini dari @purwinda 20 WP. Orang tua saya di kampung minta pulang. Jadi orang tua saya di kampung minta pulang. Tapi saya takut membawa virus di kondisi saat ini. Bagaimana ya cara terbaik untuk memberi pengertian kepada orang tua saya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara terbaik? Yang paling baik adalah memberikan pengertian kepada orang tua dengan kata-kata yang baik. Karena dalam Al-Quran, wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Artinya ketika kita taat kepada orang tua, maka baiknya kita memberikan pengertian kepada orang tua dengan tutur kata yang baik. Ini jangan bilang emak rewel banget sih. Ada akhlaknya ya? Ada akhlaknya. Emak rewel banget lagi corona gitu. Biasanya ada yang begitu ya. Ternyata kemari. Iya, soalnya begitu ya. Dan sekarang apalagi di era digital seperti ini banyak sekali cara-caranya. Salah satunya adalah bisa melalui video call ya, via telepon, kemudian via senyuman, artinya kirim via chat ya dalam hal ini. Sampai pemerintah dan ulama menetapkan kondisi Indonesia sudah kondusif untuk melakukan aktivitas baik fisikal maupun social distancing. Masya seperti Allah itu. ya. Insya Allah. Sikal aja. Dan pasti motivasi sabar, insya Allah bulan depan pulang. Amin, insya Allah ya, insya Allah khair semuanya ya. Amin ya. Baik, mohon izin guruku Kiai Haji Khalil Nafis, ini pertanyaan dari Nita Dina. Ya, bagaimana cara meningkatkan kehidupan setelah Ramadan, Kiai? Diasah. Jadi kalau ibarat pisau itu diasah terus, diasah sehingga tajam, nggak karatan. Cara ngasahnya gimana? Allah memberikan 3 model. Ada diasah tahunan, ada asah bulanan, ada asah mingguan. Asah tahunan itu seperti halnya kita puasa yang setahun sekali. Seperti kita puasa Syawal 6 hari. Man shoma Ramadan wa taban sita ayamin Syawal faka'annama shoma dahra. Kalau puasa 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal maka sama dengan puasa 1 tahun. Maka kita ada lebaran ketupat. Nah ketupat dulu adalah lebaran dari 6 hari puasa Syawal. Sekarang puasanya nggak ada, tinggal ketupatnya. Nah yang kedua kita bisa ngasah dengan yang sifatnya bulanan. Bulanan itu bisa puasa yang awal bulan, akhir bulan. Dan yang biasa rutin ayyamul bid. Hari di mana di situ terang bulan. 13, 14, 15. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam kewajiban puasanya adalah ayyamul bid. Lalu diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum bulan kedua tahun kedua Hijriah ke Madinah. Jadi beberapa bulan dan berapa hari dari bulan Ramadan itu diturunkan. Nah sebelum itu Nabi puasa ayyamul bid. Pas bulan Ramadan pertama di situ terjadi perang Badar Kubro yang dimenangkan oleh umat Islam. Yang ketiga yang dilakukan kita untuk mengasah adalah sifatnya mingguan. Seperti puasa apa? Puasa Senin dan puasa Kamis. Nah terus kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan yang kita sholat tarawih itu biasakan dengan surat malam. Yang kita biasa baca Quran diteruskan baca Quran. Yang biasa kita sedekah terus kita sedekah. Sehingga kebiasaan bulan Ramadan kita asah sehingga nggak sampai karatan. Masya Allah ya, tetap harus diasah ya, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, mudah-mudahan barokah. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.